Selamat sahabat-saudara, kita puji Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita satu sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Dan saat ini kita mau merangkumkan pelajaran sekolah sabat yang baru saja kita lewati sepanjang minggu ini. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, saat ini kami mau mempelajari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga kami lebih memahami apa yang Tuhan rindukan, inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, pelajaran sekolah sabat 1 triwulan ini sangat menarik. Bagi saya berulang mengatakan bahwa luar biasa pelajaran sekolah sabat kita. Selalu tepat pada waktunya, pada masa yang sedang terjadi. Kita belajar kitab Yesaya, bagaimana krisis demi krisis yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, di dalam kehidupan para pemimpin, para pelayan. Dan biarlah melalui pelajaran sekolah sabat ini kita mendapatkan satu pembaharuan yang menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Judul pelajaran sekolah sabat kita sepanjang 1 minggu yang baru lalu, kita diberikan ketika duniamu hancur. Saudara-saudara yang kasih, di dalam ayat inti, ayat hafalan kita dari Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal 7, firman Tuhan katakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ada kalimat yang jarang kita dengar, tapi kali ini sangat-sangat penting. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ada apa yang terjadi sesungguhnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini adalah peristiwa yang terjadi adanya bahaya dari utara. Ada apa sih? Siapakah yang ada di utara? Lalu siapakah yang ada di selatan? Nah, ini pelajaran penting bagi kita sekarang ini. Kerajaan Israel terdiri dari teritori-teritori suku-suku. Dan di utara rupanya yang ada di sana adalah suku Zebulon, suku Isakar, di sana ada suku Aser, Naftali, dan di sana juga ada Manase, Efraim, Ruben, dan Gad. Dan ibu kota mereka itu adalah Samaria. Ya, ibu kota mereka adalah Samaria. Lalu, ya, kerajaan selatan, siapa yang ada di sana? Mereka ini adalah yang terdiri dari suku Yehuda, suku Simeon, dan Benjamin. Ya, jadi saudaraku, kota mereka ini adalah Yerusalem. Ya, yang terletak di teritori suku Benjamin. Ya. Jadi di utara sekali lagi tadi itu di sana ada Zebulon, Isakar, di sana ada Ruben, di sana ada Gad, Aser, Naftali, dan yang di bawah ini adalah suku Yehuda, Simeon, dan suku Benjamin. Nah, apa yang terjadi saudara? Disinilah kita bisa melihat mengapa ini bisa terjadi? Bukankah mereka ini tadinya satu? Bukankah mereka ini keturunannya Yakub? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, bahwa kerajaan ini muncul di Yehuda setelah meninggalnya yaitu Raja Saul. Saat suku Yehuda mengangkat Daud yang berasal dari suku Yehuda untuk memerintah. Dan
ya, setelah 7 tahun Daud memerintah menjadi raja, ya, ini masih dalam satu serikat, masih satu, ya, Israel itu masih satu. Selama masa-masa ini Yerusalem menjadi kota mereka, kota serikat. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, sekitar tahun 930 sebelum Masehi, apa yang terjadi? Kerajaan ini terpecah, ya, dari 10, ya, bergabung, ya, di utara. 2 suku, ya, menolak, ya, yaitu kenapa? Ya, yang 10 itu menolak bahwa dari keturunan Daud menjadi raja, ya. Ini persisnya pada waktu cucu Daud yang bernama Rehabeam sebagai raja mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu ingat ada pelajaran juga di sini. Perpecahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena kedudukan, karena jabatan, bisa terjadi, saudara. Dan itu sudah umum, bukan rahasia lagi di atas dunia ini, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang ada upaya yang kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Upaya apa ini? Dalam pelajaran ini disebutkan adalah upaya pencegahan. Bila mana kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai 9. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sementara Ahaz mempertimbangkan langkah-langkah politik yang akan diambil untuk menghadapi ancaman dari pasukan Israel dan Aram, Allah mengetahui beberapa hal yang tidak diketahuinya. Satu hal adalah Allah yang mengizinkan kesukaran datang kepadanya dengan tujuan mendisiplin dia, membawa dia kembali kepada kesadarannya. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksudkan di sini? Bahwa kadang Tuhan mengizinkan kita, ya, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, tapi dengan tujuan agar kita terhentak, agar kita sadar, agar kita berubah, agar kita bertobat. Dan sesungguhnya pada waktu terjadi serangan ini dari utara, harusnya Ahaz tidak meminta bantuan dari orang di sekitarnya, dari bangsa di sekitarnya. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Gantinya datang kepada Tuhan, kita menggunakan strategi dunia dalam mengalahkan sesuatu. Langsung pikiran kita ini tertarik kepada cara-cara dunia. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Saudara-saudaraku, di gereja, di organisasi, terjadi ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kita mau menggunakan cara-cara dunia, ya, berpengadilan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, disinilah pelajaran sekolah sahabat saya katakan tadi selalu tepat pada waktunya. Pada saat gereja kita ini sedang digoncang dengan tingkah-tingkah dari para pelayan, mungkin dari para anggota, dan kita mau berusaha untuk meluruskan, mau menyelesaikannya bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara-cara dunia. Ya. Apa yang disampaikan di dalam, ya, pelajaran hari Selasa, bahwa Allah sebenarnya, ya, memberikan satu panggilan melalui Yesaya agar Ahaz ini membangun iman. Allah mengundang raja untuk mengujinya, meminta dia agar memberikan karunia-Nya dengan murah hati dan menyenangkan hati Tuhan, bukan justru, ya, menguji kesabarannya.
Seringkali kita, saudara-saudaraku, membiarkan pikiran kita, membiarkan niat-niat kita dengan dibangun dalam pola pikir dunia. Dan ini menguji kesabaran Tuhan. Harusnya tidak demikian. Menurut pelajaran kita bukan seperti itu, saudara. Tetapi apa dikatakan di sini? Ya, Allah mau agar kita membuka hati, bukan mengunci pintu hati, bukan menutup seperti Ahaz untuk menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Salah satu yang paling dibenci Tuhan di atas dunia ini adalah, kalau saya ikuti dalam perjalanan raja-raja, dalam sejarah raja-raja, khusus dalam buku Tawarikh, buku raja-raja, saudaraku, Allah tidak mau manusia itu jatuh kepada pola pikir dunia, mengandalkan senjata, mengandalkan pasukan, mengandalkan kekuatan dunia. Itu yang saya lihat dalam perjalanan orang Israel yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Allah. Yeremia pasal 17. Semua kita tahu ayat ini. Saya yakin sudah sering kita baca, bahkan sudah banyak yang menghafal ayat ini. Ya. Apa yang disampaikan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, jelas ya, di dalam pelajaran kita ini, sesuai dengan judulnya tadi, ya, hancurnya duniamu. Kalau kita mengandalkan dunia, mengandalkan kuasa-kuasa dari cara-cara dunia, menaklukkan, mengalahkan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, saudaraku, kita sedang berada dalam perangkap. Sama seperti Ahaz. Dia mau menjadi budak. Kenapa saya katakan menjadi budak? Karena dia akhirnya harus membayar upeti kepada Raja Asyur. Gantinya dia mencari kekuatan dari Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting saya pikir dalam kehidupan kita, saudaraku. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-7. Apa firman Tuhan di sana? Berfirmanlah Tuhan, ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, dan ke jalan raya padang tukang penatu, dan katakan kepadanya, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, jangan takut, jangan hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Arak dengan Aram dan anak Remalia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan musuh itu hanya bagaikan puntung kayu. Kalau sudah Tuhan yang bergerak, siapa yang bisa melawan? Seberapa besar kekuatan kita dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Allah sebenarnya senang kalau kita ini mengandalkan Dia. Dan di dalam pelajaran yang berikut adalah bahwa melalui peristiwa ini Tuhan sedang memberikan pekabaran, berita tentang lahirnya seorang juru selamat. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14.
Seperti anak Yesaya, Shear Yasub, umat yang sisa akan kembali. Dan Maher Salal Hasbas yang berarti jarahan. Nama Immanuel juga memiliki makna, yaitu Allah beserta kita. Saudaraku yang kasih, ya, di mana dalam pelajaran ini Allah tidak berjanji bahwa umat Tuhan tidak akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Namun Ia berjanji menyertai mereka. Tolong kita garis bawahi kalimat ini. Allah tidak pernah berjanji bahwa kita tidak mengalami penderitaan atau kesukaran. Yang Allah janjikan ialah bahwa sekalipun kita dalam penderitaan, di dalam kesukaran, Allah menyertai kita. Jadi Allah tidak pernah lepas pandangannya kepada saudara dan saya. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. Sama itu seperti orang tua yang sedang mengajari anak yang masih kecil mulai berjalan. Pertama-tama kita pegang, kemudian kita lepas. Tetapi waktu kita lepas, kita tidak apa? Tidak tinggalkan dia. Kadang-kadang dia terjatuh di depan kita, dia menangis, lalu kita kembali angkat. Sampai dia akhirnya bisa berjalan kembali dan berjalan, dan akhirnya dia dengan senang sukacita karena sudah pintar berjalan. Itulah sebenarnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting di dalam keimanan kita. Kenapa? Karena kita sedang berada di dunia yang penuh dengan pergolakan dan pencobaan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2, Allah berfirman, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah janji yang pasti dari Tuhan. Sekali lagi saudara, di sini berbicara kita melalui sungai, jalan yang sulit. Kita akan melalui api yang panas, membakar. Tetapi Tuhan katakan, Ia tidak akan menghanguskan engkau dan nyalanya tidak akan membakar engkau. Inilah menjadi pelajaran yang penting sekali lagi bagi kita. Bahkan ayat yang berikut ditambahkan kepada kita. Meskipun Tuhan tidak kelihatan secara fisik di dunia, Dia bersama-sama dengan umatnya dalam setiap pengalaman mereka. Di manakah Tuhan ketika orang Dursila menuduh Stefanus? Kisah pasal 7 ayat 15 katakan, Dia ada berdiri di sebelah kanan Allah. Allah melihat dari surga. Pada waktu Stefanus dilempar batu, bukan tidak dilihat oleh Allah. Betul, Stefanus mati dilempar batu. Tapi jangan lupa saudara, Stefanus memiliki masa depan, hidup kekal yang Tuhan janjikan. Karena perlu ada saksi kepada dunia. Orang-orang yang mati syahid. Perlu ada saksi kepada dunia seperti Ayub. Perlu ada saksi kepada dunia seperti John Wycliffe. Perlu ada saksi kepada dunia seperti nabi-nabi, rasul-rasul yang dianiaya. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Allah beserta mereka. Karena pengorbanan mereka, kematian mereka, penderitaan mereka tidak sia-sia. Kita melihat dalam beberapa tulisan di dalam kitab Markus, dalam kitab Lukas dan Yohanes dituliskan bagaimana Yesus pada waktu mau menghadapi kematian. Siapa yang menghibur? Diutus
dari sorga, ya, Musa dan Elia. Mengapa harus Musa? Mengapa harus Elia? Oleh karena mereka memiliki pengalaman yang pahit di atas dunia ini. Penderitaan yang luar biasa. Bagaimana Musa 40 tahun memimpin bangsa Israel. Penuh dengan apa? Dengan kesulitan, perjuangan. Elia, bagaimana dia di atas dunia ini menghadapi, ya, dikejar dan berbagai, ya, peristiwa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Sesungguhnya jangan biarkan kotamu, duniamu hancur oleh karena mengandalkan manusia. Itulah tadi dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 yang saya bacakan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Dalam pelajaran yang terakhir ini, di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 268-269. Kerajaan Yehuda sudah menjadi baik sekiranya Ahaz menerima pekabaran sebagai pekabaran dari sorga. Tetapi dengan memilih untuk bersandar atas tangan manusia, ia mencari pertolongan dari orang kafir. Dalam keputusasaan ia mengirim berita kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur. Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Permohonan ini disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan dari perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini merendahkan dirinya di hadapan orang kafir, di hadapan dunia, dan mempermalukan Allah? Bukankah sering kita seperti itu? Kita mencari nasihat kepada orang-orang dunia, gantinya datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat penting. Jangan biarkan hancur duniamu, jangan biarkan hancur gereja, jangan biarkan hancur organisasi ini oleh karena engkau untuk meluruskan, melakukan sesuatu, meminta petunjuk bukan dari Tuhan, tetapi meminta petunjuk dari cara-cara dunia. Ini penting bagi kita. Saya mau ingatkan saudaraku dalam pelajaran kita ini, mari kita berubah. Mari kita berubah. Mari kita gunakan cara-cara surga, pengampunan, kasih, kesabaran. Ingatkan mereka. Biarkan tangan Tuhan yang membalas. Biarkan tangan Tuhan yang memimpin. Karena dikatakan tadi Allah beserta kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang terakhir, Allah membawa Raja Ahaz yang tidak beriman kepada sebuah keadaan di mana harus ia membuat keputusan yang sukar. Percaya atau tidak percaya, inilah pertanyaan itu. Meskipun Tuhan menawarkan kepadanya tanda-tanda yang dapat dijangkau oleh imajinasinya, ia menolak untuk mengizinkan Allah menunjukkan sebuah alasan mengapa harus ia percaya. Sebaliknya, justru dia memilih, yaitu Raja Asyur sebagai sahabatnya. Bukankah ini hal yang menyakiti hati Tuhan? Saudaraku yang kasih, pelajaran sekolah sahabat kita ini, marilah kita belajar dari peristiwa Raja Ahaz. Marilah kita bergantung kepada Tuhan, gantinya bergantung kepada dunia. Karena apa yang terjadi, ini terjadi penyerbuan, ya, yang menghancurkan. Nanti mungkin kita bisa pelajari pelajaran berikut. Akhirnya Yehuda, ya, diserbu oleh Asyur. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini kami imani. Kami bergantung kepada Tuhan, gantinya kepada manusia. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, gantinya mengandalkan manusia. Dan belajar menyelesaikan segala sesuatu dengan cara-cara yang rohani, gantinya dengan cara-cara dunia. Urapi kami semua agar kami
tidak hancur, karena sesungguhnya bergaul dengan dunia adalah kebencian di mata Tuhan. Tolong kami, ampuni kami, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.